Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Kali ini, Mimin yang Gonteng ini akan membagikan sebuah alur film sob. Film ini berjudul Planes yang rilis pada tahun 2013 sob. Filmnya berkisah tentang pesawat penebar pupuk yang ikut kompetisi bergengsi di universe tersebut. Jadi awal mulanya ada pesawat penebar pupuk biasa yang biasanya ada di pertanian, tapi ingin berkompetisi di perlombaan bergengsi. Di film ini, kalian akan mendapatkan banyak ilmu sob, antara lainnya seperti tentang pantang menyerah, sabar, dan arti pertemanan. Penasaran dengan filmnya? Yuk Mimin ceritain. Film diawali dengan karakter utama kita yang bernama Dusty sedang mengobrol dengan senior penebar pupuk. Ia bercerita tentang ambisinya yang ingin berhenti menjadi penebar pupuk dan ikut turnamen balap keliling dunia. Karena hal yang seperti itu mustahil terwujud, Dusty tidak disetujui olehnya. Setelah menebar pupuk, ia langsung berlatih dengan teman mobilnya yang kita sebut saja si Hijau. Di tengah latihannya, mesin Dusty rusak karena memaksakan terlalu lama terbang. Di saat Dusty diperbaiki, si Hijau malah keceplosan akan balapan yang akan dimulai di minggu depan. Sini semua orang tidak setuju akan mimpi Dusty yang ingin berkeliling dunia. Karena Dusty diciptakan untuk penebar pupuk yang otomatis membuat Shelby marah. Di malam harinya, Dusty dengan si Hijau menonton siaran favorit mereka, yaitu balapan dunia. Di saat Dusty berpikir ingin mendapatkan pelatih karena lomba yang segera akan dimulai, si Hijau bilang untuk mencoba meminta pesawat tua yang bernama Skipper yang ada di ujung landasan di tempat itu. Karena tidak ada lagi pilihan, Dusty dan si Hijau pun pergi ke tempat itu. Namun, buruknya Dusty ditolak mentah-mentah oleh si Skipper. Sungguh sedih ya, baru awal film juga udah sedih banget gitu. Meski tanpa bantuan skipper, di hari perlombaan, Dusty tetap mengikutinya. Baru saja sampai, Dusty dan si Hijau dikagetkan dengan pertunjukan yang dilakukan salah satu peserta lomba di sana. Setelah pertunjukan itu, barulah perlombaan kualifikasi turnamen balapan mengelilingi dunia dimulai. Satu persatu telah memulainya, dan ketika Dusty ingin memulai, sang komentator tidak percaya akan pesawat penebar pupuk mengikuti kualifikasi ini. Namun, kalau hanya komentar orang saja tidak akan membuat Dusty gentar. Di sana, Dusty langsung menunjukkan skill yang ia buat. Namun, meski Dusty sudah berusaha semaksimal mungkin, Dusty berada di posisi ke-6. Yang otomatis Dusty tidak lolos. Keesokan harinya, setelah mengikuti lomba tersebut, Dusty melakukan tugas seperti biasanya, yaitu menebar pupuk di ladang. Di tempat si Hijau, datang komentator sebelumnya yang berniat mengabari Dusty. Ada peserta yang ketahuan memakai bahan bakar ilegal, yang otomatis didiskualifikasi. Karena hal tersebut membuat Dusty lolos dari kualifikasi sebelumnya. Setelah kejadian tersebut, Dusty mendatangi Skipper untuk meminta bantuan untuk menjadi pelatihnya. Singkatnya, Skipper menyetujuinya dan meminta Dusty untuk mendatanginya jam 5 pagi. Keesokan harinya, Dusty langsung berlatih dengan Skipper. Namun di saat Dusty diminta untuk terbang tinggi ke atas, tiba-tiba Dusty pingsan yang membuat Skipper marah. Di saat Skipper ingin meninggalkan Dusty, karena Dusty jujur kalau ternyata ia takut dengan ketinggian. Anjay, pengen ikut turnamen dunia tapi takut ketinggian gitu kan, gila. Setelah mengetahui hal tersebut, Skipper mengubah teknik latihannya dengan berfokus ke terbang rendah tetapi cepat. Di sana, Skipper meminta bantuan temannya yang mempunyai mesin 1500 tenaga kuda. Latihan pun dilanjutkan. Tak peduli siang, terik, atau malam yang dingin ataupun ditambah hujan, Dusty tetap berlatih hingga di suatu hari ia mengalahkan pesaing yang mempunyai mesin 1500 tenaga kuda itu.
Singkatnya, sebelum Dusty pergi ke tempat lomba, ia diberi gambar yang jadi ciri khas skipper. Dan mulai saat itu, mereka pun satu tim. Di malam harinya, Dusty pergi sendiri ke tempat lomba itu. Di sana, ia bertemu para peserta lainnya. Dan di saat itu juga, Dusty bertemu dengan perempuan idamannya. Ia bernama Ishani, kita sebut saja Syahrini. Di saat sedang mengobrol dengannya, datang pesawat khas Itali yang kita beri nama saja Burrito, yang akan menjadi teman dekat Dusty. Di sisi Jal dan kawan-kawan, mereka sedang menonton perlombaan yang Dusty ikuti. Balik lagi ke tempat Dusty, di saat Burrito sedang menasihati Dusty agar tetap fokus jangan pernah mengalihkan pandangannya terhadap apapun. Namun di saat Burrito tak sengaja melihat salah satu peserta perempuan yang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, kita sebut saja ia si Pink. Dan setelah itu, perlombaan pun dimulai dari New York ke Iceland. Tapi ya, setahu Mimin, Iceland itu yang banyak tanaman hijau dan Greenland itu semuanya ice gitu. Tapi ini malah kebalikannya gitu, aneh gitu, entah kenapa gitu kan. Sesampainya di tempat yang dituju, Dusty sampai di posisi terakhir, dan di sana ia hampir mati membeku. Dusty langsung mengobrol dengan skipper dan yang lainnya menggunakan radio dan bercerita tentang pengalaman pertamanya yang hampir membuat Dusty mati kedinginan. Leg kedua dimulai dari Iceland ke Jerman. Di match ini, salah satu peserta mengalami kecelakaan yang membuat matanya tidak bisa melihat karena tertutup oleh olinya sendiri. Di saat Dusty sedang berlomba pun, ia tetap menolong orang tersebut. Berkat Dusty, peserta tersebut selamat dari kecelakaan itu. Di saat sedang mengobrol peserta yang tadi, datang mobil yang menawarkan perbaikan kepada Dusty. Tanpa pikir panjang, Dusty pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Dusty berubah menjadi lebih cepat. Di leg ketiga dari Jerman menuju India, dan di sana Dusty mulai naik peringkat dengan sangat cepat. Yang membuat villain dari film ini, si Hijau, merencanakan sesuatu yang buruk. Di tempat Dusty, ia langsung menceritakan tentang pertandingan sebelumnya yang membuat semuanya menjadi senang. Keesokan harinya, Dusty melihat Burrito yang gagal mendekati si Pink. Saat itu, datang pesawat yang disukai Dusty dan mengajak Dusty berkeliling di India. Jadi dia itu pesawat dari India ya. Di sana, ia memberitahu jalan pintas yang ia pikir akan membuat Dusty memenangkan leg selanjutnya. Tiba saatnya leg keempat dimulai. Dari India menuju Nepal, tapi kepanjang, Dusty langsung mengikuti arahan sebelumnya. Namun, karena Dusty takut ketinggian, ia pun mencoba ke sebuah lorong kereta api. Namun naasnya, kereta api muncul, yang membuat Dusty hampir mengalami kecelakaan. Singkatnya, sesampainya ia di tempat yang dituju dan bertemu dengan perempuan sebelumnya, ia langsung mendekatinya, dan di sana Dusty mengungkapkan kekesalannya terhadap perempuan tersebut yang telah menjebaknya. Kenapa? Perempuan itu meminta maaf, dan ternyata ia diasut oleh villain utama yang tak suka dengan prestasi yang Dusty raih. Leg kelima pun dimulai dari Nepal menuju Cina. Singkatnya, setelah sampai di Cina, Dusty mengobrol dengan teman-temannya. Ternyata ada kejutan besar. Mereka semua akan datang ke Meksiko, tempat selanjutnya pertandingan yang Dusty ke Meksiko, tempat selanjutnya pertandingan yang membuat Dusty senang dan sangat menantikan kedatangan mereka semua. Di tempat Burrito, ia mencoba kesekian kalinya untuk memenangkan hati si Pink tersebut. Sekarang Burrito pakai nyanyian Itali yang terlihat tergesa-gesa yang membuat si Pink tidak tertarik kepadanya. Karena hal tersebut, Dusty langsung merubah lagunya dan merubah cara bernyanyinya, yang hasil membuat si Pink tertarik kepada Burrito. Keesokan harinya, pertandingan dimulai dari Cina menuju Meksiko. Bisa dilihat, sekarang Burrito sudah sangat dekat dengan si Pink, dan bisa disimpulkan kalau cara kemarin berhasil.
Di tengah perjalanan menuju Meksiko, Dusty dicurangi oleh bawahan si hijau dengan cara merusak antenanya. Karena tersebut, Dusty hampir kehabisan bahan bakar karena tidak bisa menghubungi. Untungnya, pesawat militer menemukan Dusty dan membawanya ke markas mereka. Ternyata, skipper dulunya ada di sini. Di saat senang akan hal tersebut, ia kecewa karena ternyata skipper hanya melakukan satu misi dalam karirnya. Beda terbalik dengan apa yang skipper ceritakan. Di saat itu, ia menelpon skipper. Ia langsung mengutarakan kekecewaannya. Baru saja berbicara, ia langsung disuruh terbang kembali karena waktu yang sudah telat. Di si Burrito, ia menyadari akan kejanggalan yang terjadi. Langsung mengobrol dengan si hijau. Kembali lagi ke si Dusty. Karena hujan dan badai yang sangat kencang, Dusty tenggelam. Untungnya, pihak militer sebelumnya menolong Dusty untuk pergi ke Meksiko. Sampainya di Meksiko, Dusty langsung bertanya kepada skipper tentang maksud perkataan sebelumnya. Skipper menjelaskan tentang kejadian masa lalunya. Karena kelabilannya, dulu semua pasukan dari pimpinannya gugur. Hanya skipper yang selamat. Semenjak kejadian tersebut, skipper tidak berani untuk terbang lagi. Setelah mendengar penjelasan skipper, Dusty langsung menemui temannya untuk menanyakan tentang keadaannya. Karena terlalu parah, temannya meminta untuk berhenti tidak melanjutkan balapan. Di saat Dusty sedang sedih, datang Burrito, Pink, dan teman-teman yang lainnya membantu Dusty dengan memberikan keperluan yang Dusty butuhkan. Keesokan harinya, leg terakhir dimulai. Dusty diperbolehkan melanjutkan kompetisi, namun dengan hukuman yang membuat Dusty harus menunggu. Di saat si hijau dan temannya ingin melakukan hal yang curang lagi, tak disangka datang skipper menolong Dusty. Karena pertolongan skipper, Dusty melanjutkan dengan tenang tanpa khawatir si hijau. Di malam hari, di saat Dusty dan si hijau sedang berduel dengan adu tenaga, Dusty kalah. Dan di saat itu, Dusty memberikan diri untuk terbang ke atas yang jauh lebih tinggi, melawan ketakutannya. Karena itu, Dusty bisa menyusul si hijau dan memenangkan perlombaan itu. Semua bersorak dan memberikan selamat kepada Dusty. Tak lupa juga ia berterima kasih kepada skipper karena tanpa dia semua ini tak terjadi. Di akhir film, skipper dan Dusty terbang bersama di pangkalan militer yang skipper tinggal dulu. Dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itulah film Planes 2013 gitu kan. Gua sukai banget gitu kan, karena di sini tuh banyak pelajaran yang kita bisa ambil gitu kan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalian harus berjuang keras seperti yang Dusty lakukan. Dan jangan lupa juga untuk kalian jangan terlalu percaya ke siapapun gitu kan. Kalian boleh percaya tapi jangan berlebihan. Nah, rating dari film ini menurut gua 8,9. Kenapa enggak 10? Karena kekurangannya itu kayak gimana ya? Kayak pilihannya itu kurang gitu. Seperti film Naruto yang gua bahas sebelumnya, jadi kayak gampang banget untuk dikalahin. Ya mungkin karena emang ini film kartun gitu kan, bukan anime, jadi beginilah gitu kan. Soalnya kan dikhususkan untuk anak-anak gitu kan kartun ini. So mungkin cukup sekian dulu video dari gua. Bila kalian suka dengan konten video kali ini, so jangan lupa juga untuk kalian klik tombol like-nya dan subscribe channel Studi Spoiler. Dan jangan lupa juga untuk kalian share ke teman-teman kalian untuk mendengarkan video lainnya. And see you next video. Bye bye.